Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dedong Tian, salam kebajikan untuk viewer DPT Official di mana saja berada. Ketahui manfaat dan risiko kerokan dari sisi medis keluhan badan lemas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Terima kasih. Ketahui manfaat dan risiko kerokan dari sisi medis keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Namun, apakah kerokan bermanfaat secara medis atau justru berbahaya? Kerokan merupakan salah satu terapi alternatif tradisional yang sering digunakan di negara-negara Asia, termasuk di Indonesia. Terapi menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit ini juga ditemukan di Tiongkok. Oleh masyarakat Tiongkok, kerokan disebut guasa. Memang udara yang kerap tidak menentu belakangan ini membuat tubuh menjadi rentan untuk terserang penyakit, salah satunya adalah masuk angin. Hal tersebut dapat membuat tubuh terasa tidak nyaman, sehingga membutuhkan perawatan yang cepat agar dapat beraktivitas kembali. Salah satu pengobatan yang dapat dilakukan ketika seseorang mengalami masuk angin adalah kerokan. Banyak orang yang percaya kerokan termasuk ampuh mengembalikan tubuh kembali bugar untuk beraktivitas keesokan harinya. Berikut adalah alasannya tubuh dapat lebih enak setelah kerokan. Kenapa kerokan bisa membuat badan terasa lebih enak? Kerokan adalah suatu pengobatan tradisional yang berasal dari Jawa dan menggunakan benda tumpul yang digesekkan ke permukaan kulit. Hal tersebut akan meninggalkan bekas warna merah dan mengikuti pola tulang rusuk di punggung atau tulang di bagian dada bahkan di bawah sekitar ketiak. Cara ini dipercaya dapat menghilangkan masuk angin. Ternyata teknik ini sama dengan pengobatan tradisional yang berasal dari Asia Timur, yaitu guasa. Metode ini umumnya digunakan untuk mengatasi nyeri otot dan tubuh yang tegang. Guasa juga menggunakan benda tumpul yang digesekkan ke badan, sehingga menghasilkan memar kecil atau warna merah. Cara ini dapat membantu menghancurkan jaringan parut dan jaringan ikat, serta meningkatkan pergerakan sendi. Selain itu, metode ini tidak menyebabkan efek samping yang serius. Walau begitu, seseorang yang memiliki kondisi medis tertentu tidak diperbolehkan mendapatkan pengobatan ini. Apakah kerokan ampuh menghilangkan masuk angin? Disebutkan bahwa metode dengan menggesekkan benda tumpul pada tubuh tersebut dapat meningkatkan kadar beta endorfin secara drastis. Hal tersebut disebabkan karena glandula pituitaria yang aktif pada sel keratinosit dan sel endotel kapiler. Dampaknya adalah tubuh menghasilkan endorfin yang merupakan morfin alami pada tubuh. Kerokan juga ternyata ampuh untuk menekan kadar prostaglandin pada tubuh. Kandungan prostaglandin adalah sebuah senyawa lemak yang merupakan hasil dari asam lemak dengan proses enzimatik. Zat ini yang membuat tubuh terasa nyeri-nyeri, dan ketika menurun, tubuh akan terasa lebih segar. Kerokan juga dapat melebarkan pembuluh darah di dalam tubuh. Ketika terjadi, sel-sel darah dan oksigen akan lebih mudah untuk beredar secara lancar untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Oleh sebab itu, semua organ mendapatkan pasokan oksigen dan darah yang cukup. Adakah dampak buruk setelah kerokan? Kerokan terbilang pengobatan tradisional yang terbilang aman. Ketika dilakukan seharusnya tidak timbul rasa sakit, tetapi mungkin saja tampilan kulit kamu akan berubah. Selain itu, dengan gesekan yang terjadi pada pembuluh darah kecil atau kapiler dapat menyebabkan bagian tersebut pecah. Dalam tahap parah, hal ini dapat menyebabkan memar kulit dan perdarahan ringan. Walau begitu, memar yang terjadi dapat hilang dalam tempo beberapa hari. Kulit yang terganggu tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadi infeksi, sehingga kebersihan alat yang kamu gunakan harus selalu dipastikan. Namun beberapa orang tidak diperbolehkan untuk melakukan metode ini karena mungkin saja menimbulkan bahaya. Berikut adalah beberapa orang yang tidak disarankan melakukan kerokan di tubuh.
Seseorang yang memiliki kondisi medis yang memengaruhi kulit atau pembuluh darah. Seseorang yang tubuhnya terbilang mudah berdarah. Mengonsumsi obat untuk mengencerkan darah. Mengidap gangguan trombosis vena dalam. Mengalami infeksi, tumor, atau luka yang belum sembuh sepenuhnya. Seseorang yang memiliki implan, seperti alat pacu jantung atau defibrilator internal. Pengaruh kerokan pada tubuh. Kerokan dipercaya dapat meringankan keluhan pegal, lemas, dan linu pada badan. Keluhan-keluhan ini sering disebut dengan istilah masuk angin. Kerokan dilakukan dengan menggosokkan koin atau alat pengerok khusus dengan tepi tumpul ke permukaan kulit yang sebelumnya telah diolesi minyak pijat. Sementara itu, guasa dilakukan dengan sendok keramik, koin, potongan tanduk kerbau, atau giok. Koin atau alat yang digosokkan akan membentuk garis-garis atau bintik-bintik kemerahan di kulit yang biasanya hilang setelah 2-4 hari. Bintik-bintik kemerahan ini disebut sha dalam istilah pengobatan tradisional Tiongkok. Gesekan koin dan alat-alat tersebut sebenarnya melukai atau memecahkan pembuluh darah yang berada di bawah kulit. Proses ini memunculkan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut petechiae atau ekimosis. Secara tradisional, teknik ini dipercaya dapat melancarkan aliran darah atau energi yang disebut qi, serta mengurangi peradangan yang dipercaya menjadi sumber rasa nyeri dan pegal. Proses penyembuhan penyakit juga dipercaya akan berjalan lebih cepat dengan teknik ini. Koin dapat digosokkan pada punggung, bokong, lengan, dan kaki. Manfaat kerokan secara medis. Beberapa penelitian menduga bahwa teknik ini menghasilkan efek anti nyeri, anti radang, dan meningkatkan kinerja sistem kekebalan tubuh. Sayangnya, penelitian ilmiah yang meneliti manfaat kerokan dari sisi medis ini masih sangat terbatas. Berikut adalah beberapa manfaat kerokan yang sudah ditelaah secara medis. 1. Meredakan sakit kepala. Jika Anda mengalami sakit kepala, kerokan menjadi salah satu alternatif nutum meredakannya. Kerokan diduga dapat melancarkan aliran darah dalam tubuh, sehingga membantu meringankan sakit kepala, terutama sakit kepala yang terasa berdenyut atau migrain. 2. Meringankan nyeri leher. Kerokan juga dapat mengurangi keluhan nyeri leher yang sudah berlangsung lama, kronis. Suatu penelitian menunjukkan bahwa terapi kerokan dapat meringankan nyeri di leher, meskipun efek ini berlangsung cukup singkat. 3. Mengurangi pembengkakan payudara. Payudara yang membengkak dan nyeri sering dialami oleh ibu menyusui karena produksi susu yang meningkat. Keluhan ini tentunya dapat menyulitkan proses menyusui. Satu penelitian berskala kecil menunjukkan bahwa guasa atau kerokan dapat mengurangi pembengkakan payudara pada ibu yang baru melahirkan, sehingga menyusui jadi lebih mudah. 4. Mengurangi nyeri punggung bawah. Terapi kerokan dapat mengurangi nyeri punggung bawah kronis. Menurut suatu penelitian, kerokan bermanfaat untuk mengurangi keparahan nyeri punggung bawah serta memudahkan penderitanya untuk kembali beraktivitas. Namun, efektivitas dan keamanan terapi kerokan ini belum diketahui pada nyeri punggung bawah yang disebabkan oleh cedera, saraf terjepit, kelainan bentuk tulang belakang, penyempitan tulang belakang, penyakit rematik, dan tumor atau kanker. 5. Mengatasi sindrom perimenopause. Periode perimenopause adalah waktu sebelum terjadinya menopause. Selama periode ini, perubahan kadar hormon estrogen dalam darah dapat menyebabkan berbagai keluhan, seperti mudah berkeringat dan wajah menjadi merah, hot flashes, menstruasi tidak teratur, nyeri otot dan tulang, mudah lelah, susah tidur, vagina kering, sering merasa cemas. Beberapa penelitian membuktikan bahwa kerokan yang dipadukan dengan pengobatan konvensional lebih ampuh dalam mengatasi sindrom perimenopause dibandingkan terapi konvensional saja. Perlu diingat, kerokan sebaiknya tidak dilakukan pada orang yang memiliki masalah kesehatan tertentu, seperti gangguan pembekuan darah, diabetes, daya tahan tubuh yang lemah, sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan,
seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi untuk terapi ini, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebersihan alat yang digunakan untuk mengerok juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi infeksi pada kulit. Selain koin, Anda juga bisa menggunakan minyak angin kemasan yang didesain secara khusus dengan tutup pipih sehingga kerokan menjadi lebih nyaman dan Anda pun tidak perlu repot mencari koin. Tidak hanya sebagai kerokan, produk minyak angin kemasan juga dapat Anda gunakan sebagai minyak untuk pijat. Selain itu, aromanya yang khas dapat Anda manfaatkan untuk meredakan hidung mampet akibat flu atau alergi dan sesak napas akibat menggunakan masker terlalu lama. Manfaat kerokan memang beragam. Namun, jika setelah kerokan, muncul masalah pada kulit, seperti rasa perih, bekas kerokan tidak kunjung hilang, atau bahkan timbul tanda-tanda infeksi kulit, segeralah periksakan diri ke dokter.